Cindy. Cepat sini bantu aku. Berikan padaku Cindy. Cindy, kamu baik-baik saja kan? Aku di sini. Cindy. Semua basah, ayo. Pakai bajumu dulu. Jangan sampai sakit. Ganti baju yuk, cepat pulang ganti baju. Analisis promosi pasar kali ini bagus. Menurutku kalian bisa lebih fokus pada target audiens. Begini saja, kamu kerja dulu, nanti aku cari kamu. Oke. Xiaoxi, maaf. Awalnya aku mau telepon kamu untuk menjelaskan. Tapi Ailun, kamu tidak perlu minta maaf. Tidak perlu menjelaskan juga. Keputusan yang aku buat waktu itu. Karena terburu-buru sepenuhnya spontan. Spontan. Spontan itu benar. Seseorang hanya saat spontan. Keputusan yang dibuat adalah yang paling jujur dari hati. Saat kamu menyelamatkan Cindy dan meninggalkanku. Aku sudah paham. Mungkin kamu benar. Tapi aku tetap ingin tulus meminta maaf padamu. Dan melalui kejadian ini, aku sadar tidak bisa meninggalkan Cindy. Semoga kamu bisa mengerti. Aku mengerti kamu. Dari kemunculan Cindy sampai sekarang, banyak hal yang terjadi, dan membuatku memikirkan banyak hal. Aku rasa kemunculan Cindy sangat tepat waktu. Dia bisa membuat kita berdua lebih tenang untuk berpikir. Apakah kita benar-benar cocok bersama? Ailun, kamu paham aku. Aku tidak mau menjadi orang yang memisahkan keluarga orang lain dan menyakiti Cindy, seorang gadis yang begitu manis dan polos. Jadi menurutku, putus adalah pilihan terbaik untuk kita. Xiaoxi, apakah tidak ada solusi yang lebih baik daripada putus? Semoga kamu bahagia. Aku juga berharap Cindy bisa tumbuh sehat dan bahagia. Aku juga tulus mendoakan kalian bertiga bisa terus hidup bahagia dan harmonis. Xiaoxi, jangan seperti ini. Dengarkan aku.
Sebenarnya kamu tidak perlu mengundurkan diri. Disinilah karirmu dimulai. Baru saja mulai menunjukkan kemajuan. Kalau kamu pergi sekarang, kerugiannya terlalu besar untukmu. Sudahlah. Jaga dirimu baik-baik. Xiaoxi. Sampai pada titik ini. Semua ini kesalahanku. Aku sangat tidak ingin putus dengannya. Tapi aku tetap menghargai keputusannya. Aku sangat khawatir dengan keadaannya sekarang. Makanya aku meneleponmu. Apa gunanya kamu meneleponku? Yang dia butuhkan sekarang adalah kamu, bukan aku. Katakan padaku kenapa ini terjadi. Begini saja, semua yang kulakukan ini adalah untuk putriku Cindy. Aku ingin mencari ibu yang lebih baik untuknya, membentuk keluarga yang lebih baik, agar dia tumbuh di lingkungan yang lebih baik. Tapi aku tidak menyangka, Cindy hanya ingin aku dan ibunya hidup bersama. Hal ini sepenuhnya karena keinginanku sendiri yang menyakiti Sushi. Aku sangat menyesal. Tidak menyangka. Kamu begitu menjijikan. Apapun yang kamu katakan, aku hanya berharap di kehidupan selanjutnya bisa menebus kesalahanku padanya. Jangan bicara tentang kehidupan selanjutnya. Yang Suzy butuhkan adalah kehidupan ini. Dia sudah susah payah menemukan jodohnya. Dan kamu malah kabur. Kamu tidak tahu malu, kamu sampah. Kalau begitu bukankah kamu juga kabur? Kamu lebih tahu dari siapapun. Kamu mencintai Sushi. Perhatian dan pengorbananmu padanya jauh melebihi saya. Kalau begitu, kenapa kamu selalu menghindari perasaan sejatimu sendiri? Kamu bertanya pada dirimu sendiri, bukan? Cinta saya kepada Sushi dicampur dengan terlalu banyak motif egois. Tapi perasaanmu padanya sangat tidak mementingkan diri sendiri dan begitu murni. Saya pun terharu. Leida, kamu adalah pria yang lebih cocok untuknya. Saya sungguh berharap kamu bisa saat ini menggantikan saya untuk menemani di sisinya, merawatnya, mencintainya, memberikannya bahu yang hangat dan dapat diandalkan. Demi Sushi. Xiaozi. Saya kebetulan ingin makan udang kecil. Sudah lama ingin makan ini, kebetulan sekali.
Terima kasih. Silakan nikmati. Ailun sudah memberitahu saya. Pak, tambah 2 mangkuk udang yang paling pedas. Baik segera. Kamu tidak pilih-pilih makanannya. Ayo temani saya minum. Non gula dan cuka. Saya bantu mengupas. Ayo. Ini hanya patah hati. Apa sih? Kamu sudah berpengalaman patah hati. Terus ditempa sampai menjadi kuat. Xiaowen, kamu di mana? Leda. Xiaowen ini benar-benar gadis yang baik. Dalam pekerjaan dia adalah tangan kananmu. Dalam kehidupan dia sangat mengagumimu, sangat tulus padamu. Di mana lagi bisa mendapatkan keberuntungan sebesar ini? Jangan tidak tahu diri. Cepatlah menikahinya. Udang ini terlalu pedas. Pak, 2 gelas jus asam. Tuan Lei. Nona Su. Sudah lama tidak melihat kalian berdua datang ke sini, makan udang kecil. Saya kira kalian berdua bertengkar. Saya masih menunggu, makan permen pernikahan kalian. Pak, bercanda apa? Kami berdua adalah sahabat. Makan permen apa? Ya, kita sahabat karib. Pelan-pelan makan ya, pelan-pelan. Kita sahabat karib. Pelan-pelan makan. Kok tiba-tiba ingat lari hari ini? Gerak-gerak badan dulu. Sebentar lagi kerja bisa terlambat. Aku mandi dulu. Untuk orang yang baru saja terluka hatinya, jangan bertindak terlalu ekstrim. Juga sebaiknya jangan lagi mengganggunya. Lakukan pendekatan secara bertahap untuk meluruskan perasaan. Lausu. Ayo. Kamu kenapa tiba-tiba aneh hari ini? Kok tiba-tiba ingat traktir aku sarapan? Sekarang bicaramu semakin tidak sopan. Kamu datang tepat pada waktunya. Baru datang bakso sudah sampai. Terima kasih. Silakan dinikmati berdua, aku kan, karena urusan Sushi. Xiaozhi beberapa hari ini di rumah. Selalu mengurung diri di kamar. Lama-lama ini tidak baik. Kamu banyak akal, kamu harus bantu aku cari solusi. Lausu, apakah dia ada perilaku aneh akhir-akhir ini? Tidak ada perilaku aneh. Mengundurkan diri, tidak bekerja lagi. Setiap bangun pagi lari. Masak, baca buku. Lalu mengurung diri di kamar, tidak mau keluar. Tidak banyak bicara, sangat tenang. Tenang seolah tidak terjadi apa-apa.
Tapi menurutku ketenangan ini, apakah itu justru aneh? Kalau menurutmu begitu memang mengkhawatirkan. Ya kan? Lao Su menurutku. Kita harus memberikan penanganan yang tepat. Urusan ini kita harus cari ahli. Biar mereka bantu kita merancang strategi. Oke, baiklah. Aku juga tidak ada urusan. Nanti kalau ada waktu ajak makan. Sampai jumpa. Guru Chen, apa yang Xiaozi bilang padamu? Tidak bilang apa-apa. Emosinya masih tenang. Seperti tidak ada yang terjadi. Tidak ada juga keinginan untuk berkomunikasi atau curhat denganku. Dulu apapun yang terjadi, dia selalu yang pertama menghubungimu. Sekarang dia tidak ingin bicara apa-apa. Apakah ini tidak normal? Seharusnya begitu. Suzy kali ini sangat serius. Jadi dia terluka sangat dalam. Keadaannya seperti gunung berapi. Permukaannya terlihat sangat tenang. Tapi sebenarnya dia menahan emosi yang besar. Emosi ini harus dia keluarkan. Atau cari sesuatu untuk mengalihkan perhatiannya. Lao Su, jika emosi ini tidak dikeluarkan, akibatnya tidak terbayangkan. Selain itu saat ini, jangan biarkan dia sendirian terlalu lama. Harus ada yang menemani dia. Menemaninya tidak masalah. Tapi bagaimana caranya? Agar emosinya bisa keluar. Itu harus kalian pikirkan sendiri. Karena aku bukan yang paling mengenal Suzy. Yang paling mengenal Suzy adalah kalian. Kita. Sekarang bagaimana cara memberikan obat ini pada Suzy? Tergantung kalian sendiri. Kamu mau kemana? Aku ada urusan. Urusan. Sudah berapa hari aku tidak melihatmu, hari ini aku akhirnya menangkapmu. Aku pasti tidak akan membiarkanmu pergi. Aku ada urusan mendesak. Urusan mendesak apa? Baiklah, mari kita bicarakan. Tidak ada yang lebih penting daripada urusan studio kita. Sudah berapa hari kamu tidak datang bekerja, kamu tahu. Jika kamu tidak merekam acara lagi, studio kita akan bangkrut. Tidak terlalu parah. Beberapa hari ini setelah urusanku selesai, aku akan merekam acara. Urusan apa? Kamu pasti pergi menemui Suzy. Aku dan Suzy benar-benar tidak ada apa-apa. Sekarang kondisinya dia butuh bantuan. Aku tidak bisa diam saja. Dia butuh bantuan, aku juga butuh bantuan. Ada yang bisa saya bantu. Leida, kamu harus mengerti. Aku adalah pacarmu yang sah, bukan Suzy. Kamu tahu selama ini kamu tidak masuk kerja. Semua pekerjaanmu, semua urusanmu aku yang menanggung. Aku yang membantu kamu. Kamu tahu kemarin malam, aku meneleponmu 100 kali tapi kamu tidak menjawab. Aku yang menemani klien minum sampai pagi. Aku pacarmu, bukan budakmu. Xiao Wen, jangan marah. Aku tahu kamu baik padaku. Nanti kalau ada waktu, kita bicarakan baik-baik hubungan kita ya. Kamu apa maksudnya, Leida? Sampai sekarang kamu masih tidak mau mengakui hubungan kita ya? Apa kamu setelah tidur denganku mau lari dari tanggung jawab? Liu Xiao Wen. Di depan banyak orang. Kamu ngomong begitu mau apa? Banyak orang, oke. Hari ini aku akan membuat semua orang tahu. Seperti apa sih Leida ini? Leida, kamu kembali. Berhenti, Leida. Halo. Aku ingin bertemu kamu. Nona He. Kamu mau apa sebenarnya? Datang menemui aku. Bukan kamu dengarkan aku. Kalau kamu tidak datang, besok yang kamu temui adalah mayatku. Haitang Chaoming nomor 1702.
Nona Hi. Ada orang. Nona Hi. Suamiku? Kamu datang. Kamu panggil aku apa? Suamiku? Hari ini setelah upacara pernikahan, aku akan menjadi istrimu. Kamu mau apa sebenarnya? Kamu bilang mau bunuh diri. Aku buru-buru datang ke sini tapi ternyata kamu malah bikin begini. Nona Hi, suamiku, aku bilang ya. Kamu panggil aku Wanjun. Wanjun, kamu dengarkan aku, jangan bergerak Wanjun. Kita bahkan tidak saling kenal. Mau nikah dan upacara apa lagi? Tidak kenal. Leida, saya sudah menunggu Anda selama bertahun-tahun. Perasaan cinta yang begitu mendalam. Apakah Anda tidak memerhatikan sama sekali? Ini benar-benar dua hal yang berbeda. Saya mohon jangan bermain-main lagi, oke? Besok Anda kembali ke Guangzhou. Hidup dengan baik. Cari seseorang yang mencintai Anda dan menikah. Oke, saya benar-benar mendoakan Anda. Oke. Saya tidak perlu doa. Saya butuh Anda. Saya sangat mencintai Anda. Bagaimana mungkin saya tega meninggalkan Anda? Suamiku malam ini. Saya akan menjadi milik Anda. Anda pakai baju Anda. Apa yang Anda lakukan? Suamiku, dengarkan saya. Saya tidak bisa hidup tanpa Anda. Saya sangat mencintai Anda. Saya ingin menjadi istri Anda seumur hidup. Saya ingin menjadi kekasih Anda seumur hidup. Peluk saya. Cintai saya, cium saya. Lepaskan saya. Anda lepaskan. Anda, jika Anda terus begini saya akan melapor ke polisi. Leida, saya sangat mencintai Anda. Anda malah memperlakukan saya seperti ini. Saya katakan saya tidak mencintai Anda. Ini namanya cinta sepihak, Anda tahu. Saya ulangi lagi, saya berterima kasih. Mendukung acara saya, tapi saya tidak ingin. Anda terus mengganggu saya. Leida. Berhenti, Leida. Kembali. Leida. Anda begitu mengkhianati saya. Anda akan menyesal. Saya tahu ini kesalahpahaman, tolong tenang. Dengarkan penjelasan saya, oke, dan saya rasa ini kesalahpahaman. Bagaimana bisa percaya begitu saja dengan opini di internet? Itu semua dibuat dengan niat buruk hanya untuk mencari perhatian. Apakah Anda tidak percaya dengan karakter Pak Lei? Tolong sampaikan kepada bos platform. Saya percaya pada integritas Pak Lei. Saya percaya pada cerita Moji. Jangan kalau Bapak mau menarik dana, acara kita pasti harus berhenti tayang. Tolong beri kami waktu lagi, pasti kami akan menyelidiki sampai tuntas. Memberikan hasil pada Bapak, oke, sampai jumpa Bos Wang. Sangat keterlaluan, berdampak besar pada perusahaan. Bagaimana ini? Apa yang terjadi? Kakak, kami juga ingin bertanya pada kakak apa yang terjadi. Sekarang internet sudah kacau balau. Opini netizen sekarang satu suara bilang kakak tampil sebagai pria baik-baik, figur panutan nasional. Tapi sebenarnya kehidupan pribadi kakak tidak teratur. Dan bilang kakak apa lagi? membiayai fans perempuan. Punya hobi yang tidak baik. Omong kosong. Jangan pedulikan apa kata orang dulu, jelaskan pada saya. Wanita ini memang Hi Wanjun, bukan? Kenapa kakak bisa di tempat tinggalnya tengah malam begini dan melakukan hal yang menjijikkan ini? Saya benar-benar difitnah. Saya tidak melakukan apa-apa dengannya.
Dah kakak ini sudah saatnya begini kakak masih bisa bercanda. Lalu kakak dia sudah berpakaian seperti itu. Dan kalian berdua. Di sofa dengan pose dan ekspresi seperti itu. Kakak bilang tidak melakukan apa-apa. Siapa yang percaya? Ternyata selama ini kakak menghindari saya karena kakak punya hobi seperti ini. Kalian berdua sudah berhubungan gelap sejak lama ya? Kok semakin lama semakin tidak enak didengar. Acara kita selama ini mengandalkan citra positif yang kakak bangun sendiri. Citra yang aktif dan positif. Kakak malah merusak diri sendiri begini. Kakak tahu konsekuensinya tidak terbayangkan pagi ini. Kami sudah menerima berapa banyak telepon dari sponsor yang mau menarik dana. Dah kakak citra kakak di internet. Sudah menjadi munafik. Banyak fans perempuan bilang tidak akan menonton acara kakak lagi. Kami sepanjang pagi sudah membantu kakak menjelaskan. Kalau kakak masih tidak jujur pada kami juga tidak bisa membantu kakak lagi. Apa-apaan ini? Apa merusak diri sendiri? Bicara di sini tidak nyaman, kalian berdua ikut saya masuk. Seperti ini. Hari itu, Iwan Jun menelepon saya bilang mau ketemu. Kalau saya nggak dateng dia bakal bunuh diri. Saya takut dia beneran ngelakuin hal bodoh. Akhirnya saya dateng ke rumah sewaannya. Pas sampai sana baru nyadar. Dia ngatur rumahnya kayak kamar pengantin. Dia pakai baju pengantin. Ngeyel mau nikah sama saya. Nggak lama ngobrol. Saya susah payah lepasin dia bilang sama dia. Saya bilang gak mungkin ada hubungan apa-apa sama dia. Lalu saya kabur. Gak nyangka malah keambil foto. Leida, fotonya kelihatan beneran banget. Kamu ngibulin siapa sih, siapa yang percaya? Xiao Wen, saya sumpah. Yang saya bilang beneran semua. Justru yang beneran lebih parah. Jangan marah dulu, dah saya tanya. Apa yang kamu bilang beneran? Dasar Dazuang bodoh. Beneran serius. Ngapain saya bohong sama kalian? Kalian berdua nggak ciuman kan? Enggak sama sekali. Nggak ngapa-ngapain? Sumpah deh. Faktanya saya diganggu fans cewek yang gak waras. Saya korban kok sekarang. Jadi gosip mesum. Dah kamu dijebak. Apa maksudmu? Coba pikir kok bisa kebetulan banget. Dari kamu masuk kamar. Sampai keluar kamar semuanya. Beneran direkam semua. Baik adegan ekspresi gerakan. Kayak udah direncanain semuanya. Dah. Dari awal sampai akhir. Semua itu jebakan Iwan Jun. Dia nungguin kamu masuk perangkap. Kenapa dia ngelakuin itu? Kamu masih nggak ngerti? Dia maksa kamu nurut. Menurut saya Dazuang bener yang penting sekarang. Kita harus ngendaliin rumor di internet. Sekarang orang-orang iseng gitu ngasih kabar burung. Pengennya ribut aja. Kayak kasus Suzhi kemarin kan? Apalagi Leida adalah figur publik, kalau kita biarkan hal ini berkembang begitu saja. Acara kita dan studio Leida pasti akan terkena imbasnya. Ya dah. Cepat cari solusi. Hari ini, ada sponsor atau perusahaan mitra yang telepon. Kalian berdua langsung ke sana. Jelaskan situasinya. Dah di luar studio penuh wartawan. Setelah urusanmu selesai jangan kembali ke studio. Langsung pulang saja. Saya sudah sampai di depan studio, mereka tenang. Kalau dia keluar pasti kelihatan. Halo Ibu. Halo Leida, kamu di mana? Saya sedang dalam perjalanan ke sana, sebentar lagi sampai. Baru saja datang banyak wartawan, baru saja pergi. Mereka bertanya tentang hal itu, tentang skandal perselingkuhan. Apa yang sebenarnya terjadi? Apa ini tentang kamu dan Xiao Wen? Kamu dan ayah hati-hati.
Jangan buka pintu untuk wartawan, saya tutup dulu. Halo? Benar-benar harus melalui hal ini. Hati saya juga tidak enak. Masalah Ailon ini benar-benar memukul Xiao Xi. Akhirnya setuju. Nuo Nuo dan Wang Kuokun sudah bersama. Sekarang jadi begini. Saya pikir 3 anak perempuan ini akhirnya bisa stabil. Ternyata semua sia-sia. Hidup ini. Nuo Nuo masih muda. Banyak mengalami hal. Tidak selalu buruk kan? Kamu benar. Meskipun cinta mereka tidak sempurna. Berakhir dengan kebencian. Ini tidak adil untuk keduanya. Terutama Wang Kuokun. Tapi saya khawatir dengan sifat Nuo Nuo. Kalau dia tahu. Saya hanya memberi saran. Hari ini, saya ingin bicara tentang Suzhi. Kamu tahu kenapa semua sia-sia? Apa? Sebenarnya saya menyadari, ada orang yang cocok di sekitar Suzhi. Hanya saja, Anda tidak menyadarinya. Saya tahu yang Anda maksud adalah Leida. Mereka pernah pacaran tapi tidak cocok. Menurut kata-kata Xiao Xi, dia tidak merasa apa-apa saat bersama Leida. Jadi, semuanya dikaitkan dengan mantan pacarnya. Anda akan berpikir yang ini tidak cocok, yang itu tidak memuaskan. Tapi pernahkah Anda berpikir, apakah ada masalah pada diri putri Anda? Maksud Anda karakter Xiao Xi bermasalah? Setidaknya, cinta bukanlah hal yang sepihak, bukan? Anda bisa bilang, sampai sekarang Suzhi belum menemukan orang yang cocok. Tapi saya justru berpikir, Suzhi sendiri tidak tahu orang seperti apa yang cocok untuknya. Jadi meskipun orang yang cocok untuknya muncul di hadapannya, dia tidak akan melihatnya. Menurut pendapat Anda orang seperti apa yang cocok untuk Xiao Xi? Suzhi membutuhkan seseorang yang telaten dan perhatian, bisa mengurus rumah dan bisa masak. Bukan tipe pria macho. Dan harus berbakti pada orang tua. Yang paling penting, dia bisa memahami dan menghargai perasaan seorang wanita. Dia harus rela berkorban dan mengerti pikiran terdalam seorang wanita. Perhatian yang mendetail memberikan rasa aman pada Suzhi. Pria penyayang, tahukah Anda? Seperti sinar matahari di sore hari. Suzhi membutuhkan pria penyayang seperti itu. Pria penyayang, tahukah Anda? Wanita seusianya sudah mengalami segalanya. Dia pasti membutuhkan seorang pria yang bisa merawatnya dengan sepenuh hati. Sinar matahari sore perlahan-lahan menembus kulit manusia. Tahukah Anda? Suzhi harus perlahan-lahan meleleh. Butuh waktu. Anda berbicara agak mistis. Kenapa kamu masih belum mengerti? Yang ingin ku sampaikan adalah, masalah perasaan ini adalah sesuatu yang terjadi secara alami. Yang harus kamu lakukan sekarang adalah, tidak mendengar dan tidak melihat. Aku tidak bisa melakukannya. Subeyang, selain terus mengawasi putrimu sepanjang hari, tidak ada hal lain yang bisa kamu pikirkan. Apa yang harus kulakukan? Contohnya, kamu juga bisa memperhatikanku. Kita bisa membicarakan persahabatan kita.
Pembawa acara terkenal Leida, menyembunyikan kekasihnya, dan memelihara penggemar wanita. Benar-benar dia. Ini rahasia bawah tanah dan ruang rahasia. Sangat mengejutkan ini. Bergaul dengan lebih dari satu penggemar wanita. Dan sumber informasi mengungkapkan, Leida juga memiliki berbagai kebiasaan seksual yang buruk. Aku benar-benar tidak percaya dalam pikiranku dia adalah seorang yang romantis. Guru Lei yang sangat berbakat. Sekarang, mengajari orang lain tidak menyangka di balik layar, dia seperti ini, tapi begitulah dunia hiburan. Takut kamu tidak berani membayangkan dulu. Menganggapnya sebagai dewa sekarang malah begini. Sangat tidak pantas tidak tahu aturan. Siapa ini siapa ini? Ada banyak orang di sini jaga image. Orang munafik yang sok suci. Tahu wajah tapi tidak tahu hati. Tersembunyi terlalu dalam. Kalau aku menyerahkan putriku padanya, itu sama saja dengan menjerumuskan putriku ke dalam lubang api. Usiamu sudah besar, kenapa tidak bisa tenang? Bisa percaya dengan berita di internet, mendengar angin langsung hujan. Kamu harus menyelidiki dulu sebelum menarik kesimpulan. Foto-fotonya jelas buktinya kuat. Kedepannya jangan lagi membela dia di depanku. Kamu marah-marah sama aku kenapa? Aku bilangnya. Bukan aku yang memikirkannya. Jangan cari aku lagi. Orang lain menjebakku. Aku bodoh sekali masuk ke dalamnya. Orang lain menciummu kamu biarkan saja. Dan malah difoto. Bukan sudah bilang dia memaksa saya. Sudah direncanakan dari awal. Saya tidak bisa menghindar. Saya benar-benar tidak bersalah. Figur publik. Hidup harus dijaga. Membayar konsekuensi itu wajar. Mana ada hidup saya tidak dijaga. Lausu berdasarkan yang kamu tahu tentang saya. Apakah saya seperti itu? Saya tahu apa tentangmu saya tidak tahu. Ayah baik. Banyak penggemar yang mengejar bintang. Tidak ada perbuatan salah, tidak takut hantu datang. Tunggu sampai berita mereda, jangan khawatir. Apa yang dia bilang kamu percaya saja. Lausu. Tiram. Saya ada permintaan. Beberapa hari ini depan rumah kami penuh wartawan. Sungguh tidak bisa pulang. Bisakah saya menginap di sini beberapa hari? Apa katamu? Kalau kamu merasa cocok, kamu bisa tidur di kamar Weiwei. Dia tidak bisa tinggal di sini. Dia sudah seperti ini, mau pergi kemana lagi? Dia mau pergi kemana saja. Kamu boleh tinggal. Bukan, saya benar-benar tidak bisa keluar. Saya figur publik, tinggal di hotel apa? Saya tidak perlu kamu siapkan kamar khusus. Saya cuma tidur. Saya tidak merepotkan kalian. Tidak boleh. Dulu kalau ada masalah di rumah kita, Leida langsung datang membantu tanpa banyak bicara. Sekarang dia ada masalah besar. Kamu tidak bisa tidak bersikap baik seperti ini. Sudah tahu beli kepiting pasti ada masalah. Kalau begitu tidur di sofa. Baik, tidur di sofa. Lausu kepiting ini paling gemuk. Pasti ada telurnya, lihat ini. Ini bagus. Terima kasih. Lausu, ada minuman gak? Ayo kita bersulang untuk merayakannya. Jangan minum alkohol, kamu tinggal di sini nggak boleh minum alkohol. Makanan laut cocok dengan baijiu, ada semuanya. Surhi. Malam ini tidur jangan lupa kunci pintu ya. Kamu ini bikin aku kaget. Sampai segitunya. Masalah Leida belum jelas juga. Jangan terlalu percaya sama dia, ngerti?
Sebelum kebenaran terungkap kita harus tetap waspada. Mungkin anak ini memang ada apa-apanya. Ngerti. Pintu dikunci gimana kalau aku mau ke toilet? Telepon aku atau teriak aja keras-keras. Kamu ini berlebihan banget, oke. Aku ingat tidur aja. Kalau ada sesuatu yang aneh teriak aja keras-keras. Oke. Masih ngasih tahu juga. Teriak aku ya. Oke. Belum tidur juga Lausu. Baju tidurmu ini pas banget sama aku. Terima kasih Lausu. Bikin aku kaget mati Lausu. Mau ngapain kamu malam-malam begini? Barusan aku dengar ada suara di bawah kira kamu belum tidur. Aku tanya kamu itu cewek siapa sih? Aku beneran gak kenal Lausu. Mau ngapain kamu malam-malam begini? Sekarang cuma kita berdua jujur aja. Siapa sih sebenarnya? Gimana caranya biar kamu percaya? Aku beneran gak kenal. Bikin aku kaget mati. Nggak kenal dia ngapain kamu peluk dia erat-erat? Aku salah. Aku salah oke Lausu. Hei Mama, Leida, kamu kemarin malam nginep di mana? di rumah teman tenang aja. Cowok atau cewek? Sekarang gak nyaman ngomong nanti aku kasih tahu. Bukan, kapan kamu pulang? Kalau kamu takut sama wartawan itu mama usir mereka semua. Jangan sampai bikin masalah sama mereka. Jangan bikin repot. Masih awal-awal kok udah nggak bisa diganggu. Dulu waktu mama dan papa buka karaoke, apa sih yang belum pernah aku lihat?
Preman-preman itu sudah biasa aku hadapi untuk menghadapi wartawan kecil-kecil ini. Itu bukan masalah besar. Iya. Anda adalah bintang besar di dunia musik utara kota. Dibandingkan dengan zaman Anda ini, semua cuma hal kecil. Anda jangan ikut campur, aku mohon. Baiklah. Bukan itu maksudku. Hati-hati di luar sana ya. Oh ya, ini tidak mempengaruhi perusahaanmu kan? Tidak perlu ganti rugikan. Jangan khawatir, uangnya aman. Aku ada urusan, tidak bisa bicara lama. Kamu dan ayahku hati-hati ya. Halo. Anak ini. Ibumu cerewet sekali. Apakah Anda bekerja di bidang suara-suaranya sangat merdu? Dulu hanya hobi. Apa pekerjaan orang tuamu? Dulu wira swasta, biar aku saja. Siapa ini bukan milikku. Milikku. Halo, tidak ketahuan wartawan kan? Sudah larut, mereka sudah pulang semua. Bagaimana keadaannya? Semua acara yang Anda ikuti, ratingnya sangat buruk. Jianbao dan Ensiklopedia Kesehatan sudah berhenti mengundang Anda sebagai tamu. Sebelumnya juga hanya karena menjaga hubungan pertemanan. Tidak enak untuk menolak. Untung saja bisa lepas dari mereka. Sekarang aku bisa fokus pada acaraku Mojital. Dago. Ada apa? Mojitalk dihentikan dan dihapus oleh Yoshi. Apa? Tidak mungkin. Kemarin aku masih telepon dengan bos Yoshi. Dia bilang dengan yakin. Pasti tidak percaya rumor. Mendukung saya dan acara kami sepenuhnya. Dia teman baikku. Tidak mungkin menjatuhkan saya. Dalam situasi seperti ini, orang lain sibuk menyelamatkan diri sendiri. Untuk satu acaramu rela mengorbankan seluruh situs, mungkin nggak sih? Kalian semua sudah lama bersama saya. Semua sudah lelah. Waktu yang tepat untuk memanfaatkan kesempatan ini. Memberikan liburan besar untuk semua. Biarkan semua pulang dan istirahat dengan baik, mengisi ulang energi. Tunggu sampai situasi ini berlalu. Liburan Dago. Baiklah. Sudah larut, pulanglah. Semua pulanglah. Kamu benar-benar mau membiarkan semua orang bubar begitu saja? Ada cara lain apa? Sekarang masih ada satu cara, asal kamu mau. Semua kesulitan bisa diselesaikan dengan mudah. Apa caranya? Menikah denganku. Kemudian biarkan aku tampil sebagai istrimu. Untuk menjelaskan kepada publik, kamu difitnah, kamu dikhianati. Berita skandal seperti ini, asal ada istri yang tampil, adalah senjata paling kuat melawan rumor. Ini dua hal yang berbeda. Ini hal yang saling menguntungkan. Bisa mewujudkan kebahagiaan kita, dan bisa membantumu menyelesaikan kesulitan saat ini. Aku mau melakukan ini untukmu. Aku mau merawatmu seumur hidup. Kenapa kamu tidak mau menerimanya? Ini bukan hal yang sederhana. Lalu apa yang rumitnya? Kamu tidak bisa menerimaku. Bukan. Kamu merasa aku tidak cukup baik padamu, atau kamu merasa aku tidak cukup cantik? Bukan.
Kalau begitu kamu masih tidak bisa melupakan Suzhi. Aku tidak mengerti. Suzhi yang tidak menyukaimu dan sudah bercerai itu. Aku sebenarnya tidak ada yang kalah. Xiao Wen. Menikah bukanlah hal kecil. Kamu harus memberiku waktu untuk memikirkannya. Seperti yang aku katakan sebelumnya. 6 generasi semuanya kaya itu, warisan turun-temurun. Semua uang diberikan padanya, aku mewarisinya. Biarkan dia menghabiskannya itu. Kota Beijing. Lihatlah setiap lingkaran punya rumah paling suka membeli rumah. Tahu paling suka pindah rumah. Karena rumahnya banyak aku harus tinggal di semuanya. Aku pulang. Mas lagi makan ya? Lagi nonton TV. Kan tadi bilang gak enak badan. Kan bilang gak lapar. Mas, disuruh makan di rumah bokapku juga gak mau. Tadi aku nggak terlalu lapar, sekarang lapar. Jadi pesen makanan online. Sendirian di rumah makan enak-enak. Gak ada rasa bersalah ya? Rasa bersalah. Aku kenapa harus merasa bersalah? Yang seharusnya merasa bersalah itu bokapmu. Bokapku? Udah bukan bokap kita lagi. Waktu masakin sup itu masih bokap kita, sekarang kamu sendiri di rumah. Pas makan itu bokapku. Coba ceritain bokapku kenapa. Bokapku ngapain ke kamu? Bokapmu nggak pernah anggap aku sebagai menantu kandung. Jangan buru-buru, jelasin dulu. Bokapku kenapa nggak anggap kamu menantu kandung? Bokapmu pernah hormat ke aku nggak? Bokapku kenapa nggak hormat ke kamu? Bokapmu anggap aku apa? Bokapmu anggap aku. Ngomong dong, bokapku anggap kamu apa? Aku nggak mau ngomong. Kenapa nggak mau ngomong? Kayaknya kamu nggak bisa ngomong ya. Bokapku pernah masakin sup buat siapa? Cuma kamu, soalnya kamu lemah kurang gizi. Tiap hari masakin kamu sup lengkap. Pas minum supnya juga enak-enak aja. Coba ceritain. Berarti waktu itu berbaikan cuma pura-pura ya? Anak kecil ada dua wajah ya, cerita-cerita. Manfaatin kesempatan ini buat ngomong. Udah dulu ya. Mulai sekarang aku nggak akan ke rumah bokapmu lagi. Bilang lagi. Bilang kenapa mulai sekarang. Aku nggak akan pernah ke rumah bokapmu lagi. Oke. Suka makan makanan online ya? Makan makanan online seumur hidup aja. Itu angkanya bener. Itu 6. Bunganya 6. Anak sudah pulang. Mama, di mana buku keluarga disimpan? Mau buku keluarga buat apa? Mau daftar nikah ya? Iya. Daftar apa? Daftar, bilang daftar, langsung daftar. Sembrono banget, mau nikah sama siapa, Leida? Sama Xiao Wen. Bao Luo dengar nggak, dia mau nikah sama Xiao Wen? Nikah ya nikah aja. Apa nikah ya nikah aja? Xiao Wen nggak cocok sama standar menantu kita. Anakmu ini lagi bingung. Nanti pasti nyesal. Kamu ini nggak tahu terima kasih ya. Sekarang anak kita lagi susah. Xiao Wen nggak ninggalin, dia malah mau nikah sama anak kita. Bantu anak kita lewatin masa sulit cewek, sebaik itu susah dicari. Sudahlah, ngomong sama kamu kayak ngomong sama tembok, orang biasa kayak kamu. Nggak bakal ngerti cinta sebesar ini. Sekarang bilang aku biasa ya? Dulu waktu kamu main akordeon ngejar aku, kenapa nggak bilang aku biasa? Kenapa nggak bilang aku tembok? Kamulah yang tembok. Kamulah sapi besar yang cuma makan nggak kerja, Li Bao Luo. Sejak karaoke kamu bangkrut, kamu di rumah nganggur. Apa aku kurangin makan atau pakaian kamu? Aku kayak pembantu melayani kamu. Sekarang kamu masih ngomong sindiran sama aku. Masih bilang ngomong sama tembok. Hei Leida. Gimana di sana? Wartawan masih ngintip kamu. Sementara aman. Rumah dan studio bisa kembali.
bagus banget. Nggak terlalu bagus. Tapi sekarang, mungkin ada peluang. Ada cara tapi aku nggak tahu harus dilakukan atau nggak. Ada cara itu bagus, harus cepat. Cara apa? Mereka kasih aku strategi. Cuma butuh cari orang buat nikah. Dengan nama istriku. Kasih tahu publik kalau aku yakin difitnah. Ini mungkin cara paling efektif buat hilangkan rumor. Demi semuanya kembali normal. Cari. Itu cari orang buat nikah. Xiaowen cocok banget. Kamu berpikir begitu. Kalian berdua sekarang kan lagi pacaran. Nah, ini kesempatan yang tepat untuk menyelesaikan semuanya kan? Ambil surat nikah. Yang paling penting bisa menyelesaikan masalah. Ini juga dua keuntungan sekaligus. Oke. Saya sudah mengerti. Dan sebenarnya saya selalu merasa Xiaowen cocok banget buat jadi istri. Kalau kamu benar-benar menikahinya, hargai dia dan perlakukan dia dengan baik. Ngomong panjang lebar, kamu cuma merasa saya kurang berpendidikan kan? Baiklah, kalau kamu bisa cari saja orang yang berpendidikan, lihat, dia mau sama kamu nggak? Lei Baoluo, kamu mulai usil lagi ya? Sudahlah, jangan bertengkar, saya sudah memutuskan. Besok saya akan ke kantor catatan sipil dengan Xiaowen untuk menikah. Ini. Winwo, keadaan kamu hari ini nggak beres. Maksudnya nggak beres? Saya sama sekali nggak ada keadaan oke? Saya cuma pengen keluar jalan-jalan. Ngomong-ngomong, saya ada pemotretan di Xiamen. Kamu ikut sama saya lihat. Cari uang sekalian refreshing, kamu pertimbangkan. Ini bagus kalau saya tetap di sini. Saya bakal stres, saya bilangnya. Oke, kita sepakat. Ngomong-ngomong, sebelum pergi kasih mobilnya ke saya. Rusak. Tas saya ada di rumah teman. Kunci mobilmu ada di tas saya, masalah kecil kok. Telepon saja dia. Lalu minta dia mengantarkannya ke sini. Saya nggak punya nomornya. Winu, jangan-jangan kamu cuma one night stand? Diam, jangan ngomong sembarangan. Bukan seperti yang kamu pikirkan. Saya nggak ingat rumahnya di mana. Kunci dan dompet saya masih di sana. Masa sih kamu ini? Lumayan keren juga ya. Bayar sendiri biaya menginapnya, diam deh kamu. Sudah bilang bukan. Pak, kok belum sampai? Tempatnya terlalu terpencil, saya nggak pernah dengar. Bagaimana kalau kamu telepon temanmu konfirmasi lagi? HP saya nggak ada sinyal. Bagaimana kalau begitu Pak Supir, Anda bisa menurunkan saya di persimpangan depan itu? Anda bisa menurunkan saya di sana. Saya akan berjalan sambil mencari-cari. Saya perkirakan juga sudah dekat. Baik. Hari apa ya hari ini? Banyak sekali. Kayaknya harus antri nih, gini aja kamu parkir dulu. Kasih tasnya ke saya. Ayo.
Anda Nona Suya. Betul Pak Wang, saya sudah telepon Anda. Betul. Saya yang menghubungi Anda kemarin malam. Untuk melihat bar. Ya. Oke deh. Tempat Anda agak terpencil ya. Anda jangan lihat tempat saya sepi sekarang. Tempat saya ramai sekali di malam hari. Kalau bukan karena butuh uang cepat. Ada masalah di rumah saya, tidak akan menjualnya ke Anda. Bukan begitu, ayo. Ayo silakan masuk. Baik. Di sini barang-barangnya cukup lengkap ya. Betul dulu. Saya mengeluarkan banyak uang untuk membelinya. Sebesar ini saja. Saya lihat di internet sepertinya lebih besar. Ini hanya bagian luar, masih ada bagian dalamnya. Kita lihat di dalam. Tidak apa-apa, Anda bisa duluan. Baik. Nona Su. Silakan masuk. Anda ini membawa saya. Nona Su, sebelumnya. Saat mendengar suara Anda di telepon, saya sudah punya perasaan. Sekarang melihat langsung, saya semakin punya perasaan. Pak Wang, saya ke sini untuk berbisnis dengan Anda. Kalau Anda begini, saya akan pergi. Bisnis kita bisa bicara pelan-pelan. Anda duduk, kita bicara pelan-pelan, ya. Itu. Anda punya minuman. Minuman di bar saya banyak sekali. Ya, bagaimana kalau kamu ambil 2 botol minuman? Kita duduk di sini sambil minum dan ngobrol. Ada suasana romantis. Oke, aku ngerti kamu. Perutku agak tidak enak, ada toiletnya? Perut tidak enak ya? Iya. Itu, cepat pergi toiletnya di sini. Oke. Ayo. Kamu ambil minumannya. Aku ambil minumannya, oke. Halo 110. Aku sekarang terjebak, ada orang yang mau memperkosa aku. Aku halo. Nona Su. Minumannya sudah aku ambil. Kamu belum keluar ya? Oke, aku segera keluar. Kalau gitu, aku tuang minumannya dulu, aku tunggu kamu. Oke. Nona Su. Ada telepon aku, Tidak. tasnya berikan padaku. Aku bantu kamu bawa, tidak apa-apa. Leida. Nona Su. Cepat keluar. Nona Su. Sebentar. Berikutnya nomor 19. Halo KTP dan kakak, tolong diperlihatkan. HP kau berbunyi, tasnya berikan padaku. Kamu tidak bisa nanti saja menerimanya? Aku harus ambil kakak. Berikan tasnya padaku. Tolong. Aku sekarang dalam bahaya. Aku ketemu orang aneh. Kamu sekarang di mana? Kenapa kamu tidak menerima teleponku? Ini sudah waktunya daftar, kamu mau kemana? Panggilan tak terjawab, kenapa kamu tidak bilang padaku? Lagi-lagi Suzhi. Teleponnya ini tidak datang lebih awal atau lebih lambat. Tepat saat kita mau daftar.
Dia sengaja ya, aku tidak percaya di siang bolong ini. Dia bisa ada masalah apa? Nyawa manusia itu penting, kamu tahu nggak? Leida, kamu nggak boleh pergi. Hari ini hari kita daftar nikah. Kamu keterlaluan banget. Leida? Kalian berdua masih mau lanjut nggak? Nggak, maaf ya. Oke deh. Nomor 20 silakan.